Kalau ada duit, beli tanah. Nah, itu investasi yang paling hebat. Lalu kalau bapak investasikan duit dapat di tanah itu, hitung zakatnya karena dia investasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di malam hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau pula. Dan mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita malam ini malam ke-9 bulan Ramadan. Berarti hampir sepertiga telah kita lalui bulan Ramadan ini. Artinya kalau silap-silap kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sayang nanti. Seperti sabda Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tak dapat apa-apa dari puasanya. Ia hanya dapat lapar dan haus saja. Orang puasa dia puasa, orang tak makan dia pun tak makan, orang minum, orang tak minum dia pun tak minum. Cuman masalahnya orang salat tarawih dia tak ikut, orang tadarus dia tak ikut, orang memperbanyak amal-amal kebajikan yang lain dia tak ikut. Cuman puasanya aja, tak makan dan minum aja dia ikut. Nah, sayangnya di situ. Tapi saya yakin kita yang ada di sini ini beda dengan yang lain. Kita pasti akan mendapatkan manfaat yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Salah satu yang mesti kita perbanyak di bulan Ramadan ini adalah berimpak. Saya ingin bacakan sebuah hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyinya seperti ini. Ma min yaumin illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalpan fayaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ma min yaumin illa malakani. Setiap pagi itu, setiap hari itu kata Rasul, ada dua orang malaikat yang turun ke bumi, yanzilani. Setiap hari ada dua orang malaikat turun ke bumi, setiap hari. Apa kerjanya dia turun ke bumi? Fayakulani, dia berdoa. Dua orang malaikat itu turun ke bumi setiap hari, setiap hari tugasnya apa? Berdoa. Ini malaikat itu Bapak dan Ibu, kalau dia suruh bertasbih saja. Kalau dia suruh berzikir, zikir saja. Kalau dia disuruh bertahmid saja. Kalau disuruh begini, begitu aja. Dia tak berani neko-neko, tak berani melenceng-lenceng, tak mau. Ada malaikat yang diturunkan oleh Allah setiap pagi itu hanya berdoanya. Kerjanya cuma doanya. Apa isi doanya? Fayaqulu ahaduhuma, salah seorang di antara malaikat itu berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti mumfikan khalpan. Ya Allah, berikan kepada orang yang mau berimpak, yang mau mengeluarkan hartanya, khalpan, ganti hartanya. Malaikat itu berdoa setiap hari gitu. Fayaqulul akhar, lalu malaikat yang kedua, yang lain berdoa juga. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya, yang kedekut, yang bahil, yang setilik karyang, lokek, talapan, hilang hartanya. Yang satu berdoa yang berimpak ganti, yang satu berdoa yang bahil, yang lokek, hilang hartanya. Bapak Ibu mau doa yang mana? Mau doa yang mana? Tentu doa ganti. Sekarang kita bahas masalah impak. Impak itu sebenarnya kata besarnya. Jadi kalau kita sering buat bakul impak, sebenarnya itu kata besarnya itu.
Infak itu terbagi beberapa hal. Satu, sedekah. Ada hibah, ada wasiat, ada hadiah. Itu infak. Sedekah, salah satu di antara infak itu dibagi 3 sedekah itu. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat, ada sedekah jariyah. Sedekah wajib itulah zakat. Di bulan Ramadan ini ada sedekah wajib yang tak boleh kita tinggal, zakat fitrah. Itu sedekah wajib. Bagi bapak-bapak yang punya harta berlebih, itu ada namanya kewajiban bapak yang harus bapak lakukan, zakat harta. Itu sedekah wajib. Adakah sedekah sunat? Inilah yang kita sebut dengan infak nih. Sedekah sunat nih. Kita cuma dalam bahasa Indonesia menyebutnya dengan infak. Mau kasih, mau tak kasih, itu sunat. Sedekah sunat itu macam-macam. Ada harta yang kita berikan, yang kita keluarkan. Ada keringat yang kita keluarkan. Ada pikiran yang kita keluarkan. Ada tenaga yang kita keluarkan. Ada ilmu yang kita berikan. Itu bisa menjadi kategori sedekah sunat. Bahkan senyum pun bisa menjadi sedekah sunat. Lewat bapak-bapak, senyum kita. Assalamualaikum Pak, senyum, sedekah. Lewat nenek-nenek, Nek, Assalamualaikum Nek, senyum. Lewat anak muda, senyum. Lewat anak gadis, senyum. Cuman beda senyumnya, agak panjang sedikit senyumnya. Tuh hilang tuh, beda sedikit tuh masalah tuh sedekahnya. Kalau sama bentuk senyumnya, ke nenek sama, ke kakek-kakek sama, ke bapak-bapak sama, ke anak gadis sama, ke anak bujang sama, sedekah tuh. Itu sedekah sunat, tidak ada aturannya, tidak ada berapa yang harus keluarkan. Ada sedekah jariyah, itu yang kita sebut dengan wakaf. Itu yang kita sebut wakaf. Jadi kalau bapak nanti bersedekah jariyah, itu wakaf. Wakaf ini pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Gitu. Mati bapak wakafkan harta itu, sampai hari kiamat pahala mengalir. Beda dengan infak. Apa sebab? Karena kalau infak ini bisa habis, tapi wakaf tak boleh hilang hak pokoknya. Kalau bapak mewakafkan hak tanah, nazirnya harus mempertahankan tanah itu sampai hari kiamat. Kalau dia tak bisa mempertahankan tanahnya, nazir itu berdosa. Jangan kita bangga-bangga jadi nazir. Ada orang berwakaf tanah, Pak, saya mau berwakaf tanah, Bapak saya tunjuk sebagai nazirnya. Jangan bangga. Kalau seandainya berkurang pokoknya, Bapak yang harus bertanggung jawab. Dan Bapak berwajib juga memproduktifkannya. Karena wakaf itu nazirnya, pengelolanya wajib memproduktifkannya. Kalau tak sanggup jangan terima. Jangan mau jadi nazir. Tunjuk orang lain yang mampu untuk mengelolanya. Saya beberapa kali ditawarkan orang untuk menjadi nazir tanah wakaf, saya tidak mau, nolak saya. Karena saya tahu saya tidak mampu, karena waktu tak ada. Saya tak punya kemampuan untuk mengelolanya. Saya berikan saja ke orang lain. Kasih ke bapak itu, kasih bapak itu, kasih ke lembaga itu. Karena mereka yakin saya akan bisa mengelolanya dengan baik. Kalau bapak mewakafkan uang, sekarang ada namanya wakaf uang, cash. Maka pemegang wakaf cash itu harus mempertahankan jumlah uang itu sampai hari kiamat, tak boleh kurang. Dan wajib diproduktifkannya. Uang itu harus tambah. Uang itu harus bertambah uang itu. Mau dia jadi modal, mau jadi apa, tapi uangnya harus bertambah sampai hari kiamat. Makanya pahalanya mengalir terus. Karena pokoknya ada. Beda dengan infak nih. Dikasih ke orang habis, selesai 1 hari, habislah pahalanya. Tapi bapak tetap dapat pahala pada saat itu, apalagi bulan Ramadan. Saya mau sampaikan tentang sedekah wajib, zakat. Zakat itu definisinya, hartanya tertentu, diberikan kepada orang tertentu, waktunya tertentu, jumlahnya tertentu, semuanya ditentukan. Itu zakat.
Hartanya tertentu, tidak semua harta itu wajib dizakatkan. Kalau bapak punya rumah, sebesar apapun rumah itu, miliaran harganya, tapi rumah itu tempat tinggal bapak, tak wajib dizakatkan. Tapi kalau ada rumah bapak investasikan, jadi rumah sewa, rumah petak, rumah apa namanya, apartemen apa segala macamnya, itu bapak jadikan sebagai investasi dan itu berkembang, wajib zakat. Kalau bapak punya tanah tempat tinggal rumah bapak, tanah itu untuk kebun bapak, maka tanah itu tidak wajib zakat. Tapi kalau tanah itu bapak investasikan, bapak beli tanah lalu bapak investasi, ini investasi saya, karena bapak tahu tanah itu akan bertambah mahal dia. Ini pabrik yang tak ada di dunia ini kan cuma satu, pabrik tanah kan, karena bumi ini segini aja terus. Maka kata orang-orang tua saya, kalau ada duit beli tanah, karena tanah itu pasti semakin lama semakin mahal harganya. Kalau ada duit beli tanah, karena itu investasi yang paling hebat. Lalu kalau bapak investasikan duit dapat di tanah itu, hitung zakatnya karena dia investasi. Gimana Pak Ustadz kalau saya jadikan sebagai tanah itu lahan sawit, beda produktivitas di atasnya yang harus dibayar zakatnya nanti, zakat pertanian atau perkebunan. Zakatnya ditentukan, hartanya ditentukan, penerimanya juga ditentukan. Kalau infak nih boleh siapa-siapa nih nerima nih, mau kasih ke ustadz boleh, mau kasih ke siapa boleh, ke orang kaya pun infak nih boleh. Bapak ngasih uang ke istri itu sedekah sunat, itu infak Pak ya. Jadi jangan ragu ngasih duit ke istri, dapat pahala infak. Bapak ngasih duit ke anak, sedekah sunat itu pahala. Bapak ngasih duit ke saudara kandung, ke adik kandung, ke kakak kandung, bapak kasih dia duit, itu sedekah sunat, pahala itu. Penerima infak boleh siapa-siapa saja, penerima sedekah sunat boleh siapa-siapa saja, tapi penerima zakat atau sedekah wajib ditentukan orangnya. Ada 8 asnaf, tak boleh lewat dari 8 ini, tak boleh lewat dari 8 ini. Kalau keluar dari 8 ini maka zakatnya tak sah. Makanya biar bapak betul membayar zakat ini nanti, bayarlah zakat ke amil zakat, ke basnas atau lasnas, biar aman. Apa manfaatnya bayar zakat langsung ke amil itu? Satu, menjaga keikhlasan, menjaga keikhlasan. Dia kalau umpama nih bapak ya, kita beri uang ke bapak nih, zakat kita maunya kita kasih 5 juta ke dia atau 1 juta. Kita tahu dia menerima zakat kita, dia pun tahu ada akad kita berikan ke dia. Besok ketemu dengan kita, ndak nengok dia, mungkin muncul dia kita kan, Pak Haji kok ladi baik piti ndak nengok dia. Hilang keikhlasan, hilang keikhlasan. Padahal dia tak nampak, mungkin karena pikirannya banyak, tak lihat kita, dia tak senyum ke kita, tak nyapa kita. Ladi baik piti bertemu menengok, sambung aja, awas besok ndak dibayar, kan hilang keikhlasan. Tapi kalau bapak bayar ke amil, bapak ndak tahu nih, amil tuh ndak peduli betul dengan bapak. Ndak kan dia sesenyum, ndak kan bapak kue pisang ke rumah bapak diterima oleh amil tuh, nyantai aja setelah itu. Apa manfaatnya ke bapak? Bapak ikhlas, bapak tak peduli lagi dengan harta yang udah bapak keluarkan tuh, zakat yang bapak keluarkan tuh, terjaga keikhlasan. Bayar zakat itu ke amil, jangan kita langsung kasih ke orang yang berhak nerimanya. 1, 2, apa manfaatnya lagi kalau bayar zakat ke amil? Menjaga kehormatan mustahik itu, menjaga kehormatan penerima zakat itu. Dulu, mudah-mudahan sekarang tidak ada lagi, mungkin sudah dilarang oleh pemerintah. Ada orang-orang kaya itu memberitahu ke masyarakat umum, saya besok tanggal sekian bayar zakat, datang orang ribuan, datang orang ramai-ramai, siang-siang bolong panas-panas, yang dikasih cuma 20.000 satu orang, lalu orang antri depan rumahnya. Dulu ada yang mati karena itu, ada yang terinjak-injak, kan tak terjaga kehormatannya. Beda kalau bapak bayar ke zakat, ke amil,
Basnas ataupun Lasnas, dijaga kehormatan penerimaannya. Tidak ada yang tahu. Diundang baik-baik, diantar baik-baik uang zakat itu. Maka terjaga kehormatan orang-orang yang menerimanya. Beda kalau bapak memberikannya, mungkin dia malu, mungkin dia tak nyaman karena bapak yang menerimanya. Mungkin anak bapak dengan anak dia teman satu sekolah, lalu anaknya nanti merasa rendah diri gara-gara bapak memberikan uang kepadanya. Tapi kalau serahkan ke amil, selamat. Tak ada yang merasa direndahkan. 2. Ketiga, rata dapatnya, baginya. Ini mohon maaf nih. Kira-kira menurut bapak, ibu, mana yang lebih banyak dapat? Ada janda miskin, sama-sama miskin 2 orang. Satu janda muda cantik perempuan tuh, rumahnya di pinggir jalan, akses mudah datang ke rumahnya. Satu lagi janda tua, jauh pula rumahnya di tepi jalan, sempit pula jalan ke situ, becek pula. Kira-kira mana yang lebih banyak dapat? Kalau masing-masing kita ngantar, kemana kita ngantar? Janda muda yang cantik itu, dekat pula di pinggir jalan. Yang tua, yang jauh rumahnya, payah jalan ke situ, tak ada yang ngantar. Kita kan tidak tahu, masing-masing kita tidak tahu. Jangan-jangan numpuk ke situ semua, ke yang janda muda nih. Sementara janda tua nih mengangu aja tidak ada ngantar. Kan tak adil jadinya. Beda kalau kasih ke amil. Amil itu akan menghitung baik-baik siapa-siapa saja yang berhak menerima di sini. Dicek betul, dihitung berapa. Maka bayar zakat ke amil itu lebih tepat. Pak ya? Penerimanya ditentukan, hartanya ditentukan, penerimaan ditentukan, waktunya ditentukan. Selain zakat pertanian, perkebunan, dan zakat harta temuan, itu sekali setahun. Sekali setahun. Hitung harta bapak sekali setahun. Kalau pertanian setiap panen. Kalau harta temuan, waktu ditemukan. Umpama mana tahu ya kan, bapak gali-gali tanah di belakang rumah bapak itu, ketemu emas sebesar nih. Nah, itu harta temuan tuh. Dihitung duitnya, rupanya harganya emas tuh 2 miliar. Keluarkan jumlah persennya itu lebih besar, 1/5, 20%. Tapi kalau harta zakat termasuk zakat profesi, dagang, emas, itu cuma 2,5%. Kalau 1 juta berarti 25 juta setahun. Sekali aja. Kalau 1 juta. Kalau 1 juta. Kalau 1 miliar ya 25 juta. Kalau bapak punya harta 1 miliar, bapak wajib keluarkan zakatnya 25 juta setahun ya. Kalau 1 miliar. 2,5%. Iya betul ya? 1 miliar 2,5%-nya 25 juta. 25 juta bapak wajib keluarkan. Begitu juga dengan emas. Emas ini juga ada aturannya, tidak semua emas itu wajib zakat. Emas yang dipakai untuk hiasan, ibu-ibu punya emas, ada kalung, ada apa namanya nih? Anting-anting, ada gelang, ada cincin. Dipakai untuk pergi pesta, untuk hiasan perempuan kan, itu tak wajib keluarkan zakatnya. Tapi gimana Pak kalau dia belinya kalungnya banyak, gelangnya banyak? Seperti teman saya, suaminya itu punya sawit banyak, sawitnya banyak. Sekarang kan sawit mahal nih, 4.000 katanya sekilo ya. Bagi bapak yang nampak saya banyak yang punya sawit, nampak saya wajah di sini. Disebut sawit langsung terdongak kepalanya, berarti betul usaha sawit. Saya tanya mana duitnya, kan banyak kamu terima panen sekali panen itu sama istri gitu. Terus istri kamu duitnya kemana? Belinya ke gelang katanya. Banyak gelang tuh, memang iya katanya. Gelangnya sampai ke ketiak katanya. Beli gelang sampai ke ketiak. Kecewa dia dengan istrinya. Duitnya beli emas terus. Dan dia bilangnya gelangnya sampai ke ketiak katanya. Beli sampai ke ketiak. Tuh enggak mungkin tuh. Itu wajib zakat tuh, maksud istrinya pasti investasi tuh. Gelang tuh mungkin 1 atau 2 oke lah ya kan. Tapi kalau beli gelang, kalau disusun gelang itu sampai ke ketiak, itu enggak bisa, itu wajib zakat gitu.
Ya kan? Hartanya tertentu, penerimanya tertentu, waktunya ditentukan. Kita ini mungkin karena tidak pertanian, kalau ada yang jadi petani itu setiap panen. Tapi kalau tidak, karena kita tinggal di kota ini jarang yang, tapi entahlah kalau kebunnya ada di luar kota. Kemudian yang keempat, ukuran keluarnya juga ada ketentuannya. Berapa dikeluarkan sudah sebut, itu disebut dengan nisabnya. Berapa ukuran bapak baru wajib keluar zakat? Harta saya punya berapa? 85 gram. Jadi kalau setahun bapak punya harta 85 gram emas, sekarang satu gram emas berapa duitnya? Hah? 1 juta? 900. 900 kali 80 berapa duitnya? 9 kali 8? 72. Kalau bapak punya duit lebih kurang 72 juta atau 75 juta setahun, lebih dari itu, maka wajib keluarkan zakat 2,5%. Utang gimana Bu Ustaz? Saya keluarkan dulu utang Ustaz. Ada dua mazhabnya dalam masalah ini. Ada yang berpendapat keluarkan dulu semua utang-utang, lalu tinggal berapa. Kalau lebih dari 75 tinggal hutangnya. Setelah keluarkan utang-utang semua, kredit ini, maka tinggal duit berapa dalam setahun itu. Kalau tinggal duit lebih dari 75 juta, wajib zakat. Itu mazhab yang pertama, tapi itu sudah ditinggalkan oleh orang. Mazhab yang kedua tidak. Berapa pendapatan total setelah 1 tahun itu? Keluarkan zakatnya. Sebab bapak-bapak, kalau pikir-pikir kita keluarkan hutang dulu, pengusaha kaya raya itu, yang punya aset miliaran itu berutang semua. Berutang semua. Saya yang berdiri depan bapak ini berutang juga nih. Lalu kapan saya bayar zakat kalau hutang-hutangnya selesaikan dulu? Tidak ada. Ada yang berpendapat juga bahwa hutang yang boleh dihitung sebagai pengurang harta kita, itu kalau yang pokok-pokoknya, wajib-wajibnya, rumah, makan, sekolah anak, kemudian pakaian, yang wajib-wajib. Kalau rumahnya, rumah yang standar juga. Kalau berutang untuk rumah seharga 5 miliar, tunggu dulu. Lalu berutang karena beli mobil mewah, tunggu dulu. Ada yang berpendapat seperti itu. Bapak pilih yang mana? Kalau pilih pendapat yang pertama, hitung dulu seluruh hutang-hutangnya, saya yakin bapak nanti tidak akan ada bayar zakat. Tapi kalau ada yang mau coba-coba pakai itu, ya tidak apa-apa juga. Mudah-mudahan nanti bapak akan selamat lah. Tapi kalau saya bermazhab, tidak usah hitung itu. Kita pakai bruto, kotor. Berapa pendapatan kita semua, hitung pengeluarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memilih haul saya setiap bulan Ramadan. Saya keluarkan harta saya setiap bulan Ramadan. Saya hitung berapa seluruh kekayaan saya setiap tahun, di bulan Ramadan saya keluarkan. Harapan saya, bulan Ramadan ini kan pahalanya dilipat-lipat gandakan. Ketika kita keluarkan harta kita, di bulan Ramadan dilipat-lipat gandakan. Maka boleh juga bapak memilih bulan Ramadan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, boleh juga sekali setahun. Karena haulnya sekali setahun. Bulan-bulan Desember Pak Ustadz, silahkan. Boleh bulan ini Ustadz, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting hitung harta itu setiap tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan takut bapak keluarkan harta bapak itu akan mengurangi harta bapak. Tidak. Malaikat mendoakan bapak setiap pagi, Allahumma a'ti mumfikan khalpan. Ya Allah, berikan kepada orang yang mau bersedekah sunat, yang bersedekah wajib, yang bersedekah jariah, yang memberi orang hadiah, yang memberi orang hibah, yang memberikan macam-macam, membantu orang, apa saja namanya, ganti hartanya. Bapak boleh uji nanti. Bapak keluarkan uang bapak hari ini, Allah ganti enggak? Cuman jangan berharap gantinya saya bantu orang ini 1 juta. Nah, pulang ke rumah lalu jatuh duit 100.000 di kamar kan, kayak dalam film-film anak-anak itu. Enggak kan ada gantinya kayak gitu. Gantinya apa? Kedai bapak laris. Coba nanti bapak bantu orang di sekitar rumah bapak tempat tinggal itu, bapak punya usaha kedai. Tengok kedai bapak, nambah enggak dari biasa? Bapak jual kain,
Bapak bantu orang, tengok kain bapak nambah dan nanti setelah itu orang beli. Ujilah. Allah ganti yang bapak keluarkan itu macam-macam caranya Pak. Bisa Allah ganti dengan membuat anak bapak jadi anak yang soleh-solehah semua. Anak bapak pintar-pintar semua. Anak bapak hormat dan taat kepada orang tuanya. Coba bapak pelit, coba bapak kikir. Allah ambil harta bapak dengan cara apa? Buatnya anak bapak itu narkoba semua. Anak bapak durhaka ke bapak. Buatnya bapak sakit. Kena stroke, habis duit semua. Ini nampak aja wajah kolesterol aja nampak semuanya. Wajah kolesterol orang Riau, orang Sumatera Barat, kan kolesterol penyakitnya kan. Makanya ada rumah sakit apa tuh di Bukit Tinggi itu? Rumah sakit stroke ya. Karena memang orang Riau, orang Sumatera Barat ini, sekitar Sumatera Barat ini makannya kan minyak-minyak aja. Saya kalau berbuka tak pakai goreng, pakai gulai, pakai santan, terus tidak ada goreng. Belum makan menurut saya itu, belum sah makan saya, tidak nyaman saya itu. Maka kalau Ibu Megawati suruh rebus-rebus, tidak bisa saya, tidak bisa saya. Berapapun minyak goreng itu kan saya cari untuk digoreng itu. Kan tidak mungkin bakwan direbus, kan tidak mungkin. Kalau pisang rebus mungkin lah. Mau tak mau ya kan, mau tak mau pakai goreng karena kita nih. Kena sedikit stroke, habis duit untuk ngobatinya. Dibuatnya lama umurnya tuh stroke tuh. Habis untuk ngobati. Udah habis duit baru mati. Habis. Maka kata orang sufi, harta yang paling rendah itu, rizki yang paling rendah itu harta. Duit itu adalah rizki yang paling rendah kualitasnya. Lalu rizki apa yang paling tinggi kualitasnya? Rizki ketaatan kepada Allah. Bapak hadir ke sini ini rizki nih Pak. Mau duduk kayak gini nih rizki iman nih. Tak semua orang bisa seperti ini. Tidak enak duduk kayak gini. Apalagi dengarkan ceramah Ustaz kayak gini, pakai marah-marah pula. Kami baik-baik ini, marah pula Ustaz nih ke saya. Ya kan? Kalau tak ada iman tak mau. Rizki sehat itu rizki itu. Rizki anak soleh-solehah rizki. Anak pintar-pintar rizki itu. Orang sayang dengan kita itu rizki. Orang hormat dengan kita itu rizki. Karir bapak menanjak itu rizki. Itu banyak rizki yang lain. Harta itu rizki yang paling rendah. Allah, bapak bantu orang, Allah ganti dengan rizki yang lebih berharga dari harta. Tengoklah, cobalah, uji. Saya sering uji. Tapi jangan nanti bapak cuma berimpak 10.000 di sini, di kotak-kotak ini. Nanti saya ujilah 10.000 tuh. Kapan Allah ganti 10.000? Tuh 10.000 pula gantinya. Coba besar-besar sedikit. Coba besar sedikit. Allah ganti. Berapa bapak kasih, Allah ganti berlipat dari itu. Saya sering sampaikan tentang cerita Agim yang menemukan kisah fakta lah. Ada pembantu tinggal di rumah orang kaya. Suami istri jadi pembantu di situ. Punya anak 3. Gajinya cuma 1 juta 1 bulan masing-masing. Istrinya 1 juta, suaminya 1 juta. Agim sering ceritakan. Lalu apa yang terjadi? Suaminya berimpak, bersedekah sunat 500.000 setiap bulan. Yang istrinya juga mengeluarkan 500.000 1 bulan. Tinggal masing-masing 500.000. Orang tetangga kiri kanan yang lihat pembantu itu ngomong kayak gini waktu anaknya masih kecil-kecil. Simpan duit tuh untuk sekolah anak kamu. Apa dia bilang? Urusan anak saya urusan Allah Ta'ala. Saya berimpak, mudah-mudahan Allah nanti nyengolahkan anak saya. Tinggal 500 untuk dia masing-masing. Cuman dia tinggal di rumah orang kaya itu, dia tak nyawa lagi, makannya numpang di situ. Tapi dia ada uang 500 untuk beli apa segala macam. 500.000. Lalu apa yang terjadi? Anak-anaknya pintar-pintar semua. Anaknya kuliah di fakultas kedokteran, fakultas teknik informatika, fakultas elit-elit. Siapa yang biayainya? Allah Ta'ala membiayainya. Dengan cara apa? Anaknya menerima beasiswa mulai dari sekolahnya, awal sekolahnya. Orangnya tak pernah mengeluarkan uang untuk anaknya. Anaknya penerima beasiswa full. Siapa yang kasih itu? Allah Ta'ala. Masuk di fakultas kedokteran, kalau mengandalkan uang, tidak bisa tuh 500.000 ditabung bertahun-tahun tuh tidak akan dapat. Tapi Allah kasih untuk orang tua ini karena dia impak itu, karena dia bersedekah sunatnya itu.
ada penggantinya. Itu cerita fakta yang disampaikan oleh A'agim. Mungkin banyak kisah-kisah yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Ramadan ini menggugah hati kita untuk memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Sedekah macam-macam, infak itu macam-macam. Tapi keluarkanlah harta itu, jangan disimpan-simpan. Allahumma a'ti mumsikan talapan, kata malaikat yang kedua. Ya Allah, jadikanlah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya. Dia tumpuk-tumpuk hartanya, dia tidak keluar hartanya itu, dia simpan semuanya untuk dirinya. Talapan, hilang hartanya. Macam-macam cara Allah mengambil harta bapak dan ibu semua. Simpanlah, tunggulah nanti saatnya Allah akan ambil harta kita bersama-sama. Mudah-mudahan Ramadan ini meningkatkan sikap kita yang lebih pemurah, dan kita bersama-sama untuk menjadi orang yang dermawan di bulan suci Ramadan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.